Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Away Channel. Oke teman-teman, selamat jumpa kembali ya di channel saya. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di meja yang sepertinya sudah tidak asing lagi dan background yang tidak asing lagi ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas putar kehidupan mahasiswa. Jadi temanya itu tentang mahasiswa, apapun tentang mahasiswa gitu ya. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah sepertinya udah nol di sana. Inilah dia bintang tamunya, ada Nisa Sabian teman-teman. Kita panggil Nisa Sabian. Nah, inilah dia Nisa Sabian. Gak ada yang bohong-bohong. Aduh. Ya, ini cokronya nggak masuk. Astagfirullah. Perkenalan, namanya bukan Nisa Sabian. Bercanda. Oke, perkenalan Pit. Oh, kok udah sebutin. Neng. Sekarang aku masa besok kan podcastnya juga sekarang. Aduh. Hai juga. Dia mah tuh. Enggak gitu. Oh ya ayo gimana ini podcast bebas ya. Cantik ya teman-teman. Oh. mulai tuh. Mau. Oh iya saya mulai. Hai. Perkenalkan nama saya kayak kaku banget gitu. Lolo gua jangan presentasi. Ayo serius. Hai. Jangan ngikutin. Serius. Iya serius. Sok kumaha. Hai. Aku Fitria Rahim. Lambatan presentasi. Biasa ini. Enggak apa-apa lah. Jadi namanya itu Fitria Rahim. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Dan kalau teman-teman lihat video kampus tur Universitas Teknologi Yogyakarta, inilah dia narasumbernya. Mantap sekali. Yang nanya Instagramnya apa, nanti akan saya cantumkan. Gak tahu di tengah, atau di akhir, atau di awal, atau di mana. Jadi teman-teman tinggal lihat aja gitu dari awal sampai akhir. Oke Fitria, jadi saya punya podcast gitulah, kayak Om Deddy gitu. Cuma tema yang dibahas di sini itu tentang kehidupan mahasiswa gitu ya, kurang lebihnya. Jadi ada kesan-kesan Anda menjadi seorang mahasiswa. Kemudian di tengah Covid-19 ini kan pasti ada namanya itu kuliah online gitu. Kemudian apakah ngaruh dengan biaya dan perasaan Anda gimana gitu kan. Kemudian nanti saya dengar dari narasumber gitu ya. Tadi itu cari narasumber gitu. Katanya Anda itu kuliah sambil kerja gitu ya. Nanti apakah benar atau tidak? Nanti kita akan bahas sama-sama di sini. Oke, langsung saja untuk yang pertama adalah kesan Anda menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi di Yogyakarta seperti apa, Pit? Mantap. Kesan ya? Jadi kan dulu pasti Anda pernah bercita-cita nih menjadi seorang mahasiswa atau tidak, hanya berjalannya waktu atau gimana, Pit? Biasa aja sih. Anjir, sombong banget, biasa aja. Bukannya disyukuri ya, teman-teman. Ya udah gini. Ya gimana? Awalnya sih agak keras dikit ya. Udah bisa keras. Iya, biar agak jelas. Awalnya sih kayak gak nyangka aja gitu ya mau kuliah di Jogja gitu. Kayak emang sih dulu tuh pas Kok dia ada suara apa lagi? Woi. Lanjut. Aku udah ketawa tuh susah berhentinya gitu. Udah ketawa dulu. Jadi awalnya tuh nggak ada niat gitu ya. Nggak ada niat, kayak nggak kepikiran aja gitu bisa kuliah di Jogja. Tapi emang dari SMP tuh kayak pengen banget itu kuliah di Jogja. Soalnya tuh kayak seneng aja gitu, kayak suasananya tuh enak, terus banyak wisatanya kan. Itu tuh niat ke Jogja tuh awalnya kuliah tuh nggak fokus kuliah aja gitu, kayak pengen jalan-jalan gitu kan. Kayak gitu. Tapi setelah itu baru semester 1, semester 2 tuh aku masih sering main-main gitu kan, kayak sama temen-temen kayak jalan-jalan, pokoknya seru-seruin aja gitu. Pertama kuliah di Jogja tuh kayak gimana gitu. Keren. Sekarang kalau boleh tahu Fitria ini udah semester berapa sih? Oke teman-teman, tebak dulu. Kayaknya maba ya? Ya. Mahasiswa banget lah. Orang Sunda masih tahu. Oke, gimana Fit? Aku tuh sekarang udah semester 5. Semester 5? Wah, keren sekali. Lagi pusing-pusingnya katanya gitu. Lagi semester 5 pusing. Ya. Kalau nggak salah yang pusing itu udah semester akhir ya teman-teman. Udah ya, katanya tuh awal masuk udah kayak semester 5 tuh udah kayak harus bener-bener gitu, kayak menjurus gitu loh. Kayak pelajarannya serius juga banget gitu ya. Kayak apa sih, mata kuliahnya aja udah kayak nggak
apa umum gitu, kayak udah menjurus aja kayak ke gitu. jurusan Udah yang bingung. diambil ya. Iya, kayak udah bingung aja kayak gitu. Kalau boleh tahu Fitri jurusan apa sih? Manajemen. Udah menjuruskan dari ilmu Iya. manajemen. Iya, ya. manajemen. Kalau manajemen nanti kesannya gimana sih? Boleh tahu nggak sih? Katanya tuh manajemen tuh kemana aja gitu. Soalnya tuh emang banyak dibutuhin juga sih manajemen kayak, tapi tergantung kita mau ngambilnya manajemen apa gitu kan. Manajemen itu dibagi ya, kayak manajemen pemasaran, terus manajemen SDM sama manajemen keuangan kayak gitu. Kalau aku nantinya mau manajemen SDM. Khususnya Kayak gitu. di SDM itu. Iya, konsentrasinya di manajemen SDM kayak gitu. Keren. Mantap ya teman-teman, doakan semoga cita-citanya Amin. tercapai. Amin. Mantap. Amin. Jadi alhamdulillah ya Fit, sekarang udah menjadi mahasiswa. Begini rasanya ya. Iya, aduh begini. Begini begitu Begini. berdebar-debar. Mungkin ada lagi tambahan, ada yang kurang mungkin dari Fitri atau gimana Fit? Kurang apanya ya? Ya mahasiswa gitu. Oh, masih. Seputar mahasiswa ada yang kurang, ada yang tambahin lagi? Kurang apanya? kurang stres. Oh iya, dengan mata kuliahnya dari semester 1 sampai 5 ini menurut Fitria gimana? Udah mulai pusing kah atau gimana? Meskipun mulai menjurus gitu ya. Sebenarnya sih dari SMA juga kayak kan di SMA ada ya, kan aku jurusan IPS nih. Nah, berarti banyak dong ya kayak di manajemen kayak apa sih, akuntansi kayak gitu, keuangan pokoknya kayak gitu. Nah, aku tuh nggak mau Dari masuk awalnya manajemen. Iya, nggak mau, tapi kenapa yang nggak aku suka malah jadi itu masuk. loh. Iya, kayak gitu. Terkadang hidup memang seperti Iya, itu kayak ya. gitu. Terus dari awal emang udah nggak suka tuh pelajarannya kayak gitu kan, ngitung-ngitung lah kayak gitu. Ya paling yang aku suka itu SDM, kayak memahami karakter manusianya gitu ya, kayak karyawannya kayak gitu kan, iya. kayak gitu. Kalau masalah keuangan nggak suka. Seperti itu ya teman-teman, kesan-kesan beliau dari semester 1 sampai semester 5. Keren. Apakah dosen-dosen di Mantap sekali. Saya belum selesai, saya Nanti belum saya selesai. Sudah bisa menjurus membaca. pikirannya, ya. Ya, seperti yang dibilang tadi manajemen SDM. Jadi sudah tahu ya. Jadi gimana? Jadi intinya pertanyaan saya itu, apakah dosen-dosen di salah satu di kampus kamu apa namanya? Killer kah atau gimana kah, atau baik atau gimana Fit? Ternyata Setelah kuliah tuh bermacam-macam kayak ada yang dia tuh ngasih nilai baik tuh ke orang yang cantik lah, ke orang yang apa sih pintar mah udah jelas ya. Nah itu aneh-aneh kayak kita misalkan nih apa sih nilai apa sih, kayak udah tugas sudah masuk nih. Iya benar. Terus absensi udah masuk nih. Iya. Masuk tuh nggak pernah terlambat nih, tapi dapet C. Dapet C. Iya kayak gitu. Wah, gimana itu menurut Anda yang dosen yang seperti itu? Kebanyakan nggak adil sih kayak gitu. Nggak adil ya. Aku aja pernah merasakannya masalahnya. Padahal Anda cantik kok masih dapat C, gimana dong? Maksudnya tuh nggak semuanya, tapi ada aja ada gitu, iya. salah satu dosen Iya. ya, pilih-pilih Nggak gitu ya. salah satu sih, banyak ya. Nah, kebanyakan tuh yang tua-tua. Yang tua-tua tuh yang genit-genit. Padahal godain dikit, itu apa? Bercanda. Bercanda. Oh, jadi seperti itu ya. Beda orang, beda dosen, beda karakter. Mungkin karena beliau juga bukan hanya satu mahasiswa. Tapi gitu kan. yang Banyak apa juga. sih yang banyak yang killer itu dosen ini perpajakan, keuangan tuh. Mantap. Mungkin bukan dari kampus Fitri aja ya. Iya, Saya kayaknya juga sih. menerima banyak curhatan dari kampus-kampus orang gitu. Emang tiap kampus itu punya dosennya masing-masing yang punya karakter yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Bukan aneh sih sepertinya, mungkin cara beliau mendidiknya ya seperti itu. Cuman dari sudut pandang kita yang menerimanya kurang diterima Iya. gitu. Seperti itu aja mungkin. Jadi beda persepsi lah intinya seperti itu. Oke lah, jadi kurang lebihnya pertanyaan pertamanya sudah terjawab dan kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Namun sebelumnya kita kopi dulu Pit. Nah, Oh, siap. mantap. Kopi Kopi apa ya? Kopi menang minta. Kan jadi duit. Minum dulu. Biar segar. Mantap. Enggak sih, biar nggak seret aja. Biar nggak seret sih. Oke teman-teman, lanjut lagi. Setelah tadi kesan-kesan menjadi mahasiswa. Nah, sekarang kan Fitria masih semester 5. Tentunya Iya. masih mengambil mata kuliah gitu kan. Iya. Pastinya setiap kampus minimal itu harus mengambil berapa SKS gitu ya. Kalau aku sih sekarang masih banyak sih, Masih banyak ya, 22 SKS. Iya pasti kan. 22 SKS. Namanya juga masih semester 5 Tapi gitu kan. nanti semester 6 tuh 19 SKS insya Allah. Ya, amin. Jadi pertanyaan saya bukan ke sana sebenarnya. Jadi lebih ke yang tadi itu. Sekarang kan lagi musim COVID-19, kemudian kuliah itu online. Apakah mengaruh ke biaya juga di kampus atau Kayaknya gimana?
mempengaruhi semuanya deh ya. Pengaruhi semua Mempengaruhi faktor. otak, iya, Otak? kayak Kenapa mempengaruhi itu mempengaruhi otak? Dengan kuliah online, apakah bedanya seperti apa sih kuliah antara offline biasa sama online sekarang? Beda banget sih ya. Bedanya Kayak- gimana dong? Jelasin. Kayak kita tuh kalau kuliah online ya, kalau kuliah online tuh kadang kita nggak ngerti juga, mau nanya malu gitu, kayak nggak apa ya. Kalau aku tuh lebih suka tatap muka gitu loh daripada kayak di apa sih online kayak gitu. Kayak apa ya, kayak lebih aku aja ya, pengalaman sendiri gitu, kayak lebih malu aja buat nanya gitu. Jadi kayak kita tuh mau nanya tapi kita malu gitu, jadinya Malu ya? ya udah pendem aja gitu, mesti kita nggak ngerti kayak gitu. Kalau misalkan langsung kan kayak kita tuh setelah apa ya bisa gitu loh, apa nanya gitu kan, atau unjuk tangan kayak gitu kan. Nah kalau di online tuh enggak, kayak lebih malu aja gitu. Terus penyampaian materinya juga kita tuh kurang memahami gitu ya, kurang paham. Masalahnya ya di langsung aja kadang kita nggak paham kan, apalagi Online gitu ya? iya apalagi online kayak gitu sih, bikin banyak kepahami. Jadinya kayak apaan sih aku tuh di kuliah tuh apaan kayak gitu, kayak cuman ngabisin kuota aja gitu, ngerti juga enggak gitu loh. Oh iya benar-benar. Gitu. Terus kayak dari biaya ya, nah kita kan nih istilah kan ada uang bangunan nih. Nah kita kan nggak memakai fasilitasnya ya. Kalau kita jelasin dulu ya, jadi ada kalau namanya universitas negeri itu namanya ada UKT ya. Kalau swasta itu ada SPP tetap, SPP variabel, kemudian juga ada dana kesehatan dan lain bla bla blanya gitu. Biasanya ada gitulah ya. Iya. Lanjut terusin. Nah kan kita ya seenggaknya lah ya ada uang potongan gitu ya. Nah itu nggak bisa gitu, jadi segitu aja kayak gitu. Oh jadi semester sekarang belum ada potongan nih? Belum ada gitu. Oh jadi Terus apa ya itu sih kayak kita udah ngerasa rugi aja gitu, kayak kita nggak pakai. Terus kan katanya tuh kita tuh apa sih, kalau kampus swasta tuh nggak dapet kuota ya, jadi yang dapat kuota cuma negeri ya. Nah itu aku ngerasa gini amat ya kayak gitu. Sad mohon banget. pertolongannya pemerintah sama kampus yang terkait ya. Jadi ini adalah curhatan dari kita gitu sebagai mahasiswa. Jadi aku aja apa ya kemarin ya kuliah online tuh baru 2 hari ya, berarti kan di Zoom ya. Tuh kan kadang 3 SKS, kadang 2 SKS kan. Nah kebanyakan tuh aku sekarang 3 SKS kayak gitu. Jadinya tuh 3 SKS udah ngabisin kuota 2 giga lah, 3 giga kayak gitu. Yang tadinya aku cukup 1 minggu, nih belum ada 1 minggu, baru 3 hari udah mau habis. Belum lagi sama pacar. Skip. Lanjut. Jadi apa ya, berharap ya Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan tuh udah selesai lah. Ya seenggaknya kalau nggak sekarang akhir tahun lah ya. Amin. Bisa selesai kayak gitu, soalnya berdampak banget gitu sama kita. Apalagi nanti apa yang nyari rezeki juga susah ya. Benar. Kayak gitu, semoga aja ya 2021 tuh udah normal kembali ya kayak dulu ya. Mudah-mudahan bukan normal lagi tapi lebih baik lebih lagi baiknya gitu ya. gitu daripada tahun sekarang. Tahun sekarang emang. Tapi ya kita juga harus bersyukur aja ya. Alhamdulillah gitu ya. Masih bisa makan. Masih sehat juga nih, masih bisa di sini nih. Alhamdulillah Dan di awal cena. Masih bersyukur gitu. Pokoknya buat kalian semua tuh tetap Stay healthy. Stay tuned in our channel. Selesai. Oh ya, lanjut. Lanjut pertanyaannya udah selesai. Oh enggak, tadi mengulas kembali ya. Jadi apa namanya kuliah online itu menurut Fitria itu jadi kurang dirasakan dampaknya gitu ya. Maksudnya kurang apa namanya? Kurang main kerasa mungkin gitu ya. Jadi kan kalau bertatap muka langsung dijelasin sama dosen, jadi kitanya itu seperti merasa gimana enak lah gitu ya. Kan apa sih belajar tuh kita tuh punya tipe masing-masing. Kalau aku lebih Iya benar-benar. Jadi kan kuliah online ini ada yang beberapa mahasiswa dimanfaatkan banget nih. Kadang-kadang videonya di mute, mereka itu pergi kemana setelah pelajaran mau beres, balik lagi baru dinyalain lagi. Tapi masalahnya dosen aku ya itu harus on. Oh jadi harus on terus. Makanya boros kuota tuh kayak gitu karena on videonya kayak gitu. Iya. Kalau enggak tuh ya kita nggak dianggap hadir. Di gitu. alpha gitu ya. Iya alpha gitu ya kan. Jadi gitu. bayangin aja teman-teman gini depan laptop. Saya alhamdulillah juga merasakan gitu ya, kuliah online gitu. Semua ya. Gitu aja. Iya.
apalagi tuh aku kebanyakan kuliah sekarang tuh jam 7 Oh, jam 7 pagi. jadi nggak ada tuh aku kesempatan buat mandi, ya udah cuci muka langsung kerudungan udah. Wah, gila. Tapi intinya semangat buat teman-teman yang sedang kuliah online, buat Fitria juga semangat Apalagi ya. anak maba ya. Apalagi anak maba yang sekarang kurikulumnya nggak tahu baru, cuman nggak tahu baru atau nggak sih, kayaknya masih yang lama ya. Kayaknya enggak, Masih yang lama, tapi mungkin perkuliahan ya nuansa baru gitu ya. Jadi sekarang kuliah belum juga pernah ke kampus, Iya. belum apa-apa, langsung kuliah online. Mungkin mereka merasa kaget juga kan. Paling nanti tiba-tiba semester 2 kayaknya. Tiba-tiba semester 2 pasti anak maba itu merasa kaget. Kita aja dulu waktu pertama masuk, perbedaan dari dari sekolah ke kampus rasanya beda banget. Iya. Apalagi mereka gitu ya. Jadi intinya semangat terus buat kawan-kawan yang sedang kuliah online. Keren, semangat. Hah, mantap sekali. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, saya dengar-dengar Fit ini sekarang udah kerja ya di sini, kuliah sambil kerja ditambah kuliah online gitu. Jadi gimana cara membagi waktunya itu seperti apa, Fit? Emang sih kita tidak ke kampus, tapi gimana? Kok nanya mulu? Langsung jelasin dong. Ya, jadi aku tuh udah mulai kerja tuh dari semester 3 atau 4 ya, pokoknya semester 3-an deh kayaknya, semester 3-an. Nah tuh karena aku tuh ngerasa satu semester, 2 semester tuh ngerasa apa ya, kayak sia-sia aja gitu, kayak aku tuh baru mikirnya di semester 3 nih. Kayak aku tuh gini-gini aja ya, kayak bosen aja gitu, kayak mungkin lagi pastinya ya, kayak pengen lebih berguna aja gitu ya. Terus itu pertama tuh kayak pengen juga pengalaman kerjanya, iya, kan betul. gitu. Pertama tuh pengalaman kerja, ya kedua tuh nambah-nambah uang jajan juga nih kayak gitu kan. Iya, mantap. Iya, Kak. Aku cuma gini doang. Kayak gitu, buat nambah-nambah uang jajan juga kayak gitu. Terus buat ngebagi waktunya, jadi aku tuh kan kita tuh sesuai jadwal kita ya. Iya. Kalau kerja kan aku part time nih, jadi sesuai jam kerja aku, jam kuliah aku. Nah aku tuh jadi kuliah dari pagi nih sampai sore. Terus aku nanti kerja tuh dari jam 6 sampai setengah 11 Pak. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku libur kuliah, aku dari pagi kerjanya. Jadi jam siang itu aku dari istirahat. Ini mohon maaf ya, untuk gajinya biasanya per pertemuan atau gimana itu, Fit? Jadi gajinya tuh per bulan, Mau per bulan tetap ya, sama bulan, part time iya. juga per bulan. Mungkin di Jogja teman-teman saya juga ada yang 2 minggu sekali gajinya, ada yang per seminggu sekali, ada yang per bulan. Tergantung ininya sih, kayaknya tergantung dari MOU awal mungkin ya? iya. Oh, tergantung kebijakan perusahaan juga sih. Soalnya kan milik mereka, bukan milik Iya, kita. kalau milik aku mah maunya per hari sih. Jadi buat teman-teman mahasiswa juga yang belum kerja, jangan berputus asa juga. Ini kan hanya dari sudut pandang Fitria, dari sudut pandang teman-teman. Saya yakin teman-teman lebih paham tentang diri Anda sendiri, jadi jangan terlalu mengikuti orang lain. Iya. Jadikanlah orang lain sebagai inspirasi aja. Seperti itu teman-teman. Pasti Anda punya jalan hidupnya masing-masing. Kadang aku juga ngerasa ngeluh sih, kayak ngerasa capek gitu ya. Pastilah, namanya kuliah gitu Iya, kan. Terus Tugas pulangnya banyak. tuh ngerjain tugas Mm-mm. gitu. Jadi kadang paling bisa tidur tuh jam 1-an kayak gitu. Belum lagi jam 7 kuliah gitu kan. Jadi pulang kerja tuh langsung ngerjain tugas kayak gitu. Aku ngerasa juga capek kayak gitu kan. Kadang nangis sendiri juga aku tuh kayak gitu. Jangan nangis atuh. Ya. Juga sih kayak gitu. Tapi kita juga di situ belajar jadi mandiri, Yap, terus betul. belajar dewasa juga kitanya kayak gitu. Jadi apa ya, nggak sia-sia aja gitu ya di sini kuliah kayak gitu, nggak manja lah ya. Jadi mandiri banget gitu ya. Insya Allah. Jadi apapun jalan hidup Anda, jangan sesali, syukuri terus gitu. Keren ya? Kan beda orang beda sifat. Beda sifat, beda persepsi, beda lain sebagainya. Keren. Mantap. Dimulai kembali. Oke, Pit, jadi saya punya pertanyaan selanjutnya karena di otak ini pengen bertanya-tanya terus. Apa kayak Nah, jadi gini, Pit, sebagai seorang wanita, sebagai seorang mahasiswi di Yaps. Yogyakarta, kehidupan Anda jadi lebih ke menggali kehidupan Anda ya. Boleh mungkin ya dikit-dikit, jangan terlalu ini juga. Jadi kan sebagai mahasiswa tentunya Anda perlu namanya refreshing kayak gitu, namanya liburan gitu kan. Selama di Jogja ini cara membagi waktu Anda tadi kan kuliah kerja. Kemudian pasti tentunya ada yang namanya refreshing biar otak bisa refresh kembali lah istilahnya gitu. Nah, seperti apa cara refreshing otak Anda? Apakah liburan ke tempat jauh atau cukup diam di kamar saja atau seperti apa? kebanyakan di kamar ya.
Di kamar ngapain? Tidur lah, Oh, iya, siap. ngapain? Jadi gini, kan nggak apa sih, nggak tiap hari tiap ini harus kerja kuliah gitu kan. Di kuliah juga ada liburnya nih, di kerja juga ada liburnya. Iya. Jadi di pekerjaan tuh liburnya tuh buat part time tuh 1 minggu 2 kali kayak gitu. Terus satu kali libur tuh kadang buat jalan-jalan sama. Yang nanya-nanya Fitria udah punya pacar atau belum? Jadi jawabannya Udah dong. udah. Hari patah hati nasional. Nah, terus kadang kalau misalkan pengen istirahat aja ya dari dari lelahnya bekerja sama Iya. lelahnya kuliah, Mhm. itu tidur seharian. Tidur. Iya, tidur, makan, nyuci gitu, tidur makan nyuci kayak gitu aja gitu. Kalau misalkan malas ya buat kemana-mana. Kadang aku juga orangnya mageran gitu. Jadi susah gitu buat diajak main tuh kayak gitu jadinya. Tapi kalau misalkan akunya pengen liburan nih, sumpek ya, kayak udah Sumpek. sumpek aja gitu. Jalan-jalan gitu. Nah, biasanya Tapi jalan-jalannya nggak kemana? libur, nggak jauh-jauh, kayak ke Alki, lama-lama. Alun-alun Kidul Yogyakarta itu yang paling terkenal, ada beca-beca gitu ya teman-teman, sama Tapi aku belum pernah naik. sama yang itu loh. Tutup mata, Tutup ya mata kan? yang Aku beringin. aku pernah. Jadi gimana itu? Sumpah, Berhasil atau enggak sih? enggak. Udah 3 kali nggak berhasil, kayaknya hatiku lagi nyengsol deh. Itu apa sih yang kamu dipikirin dulu? Enggak. Pacar atau gimana tuh? Oh, Enggak. enggak. Gini, kan katanya tuh berdoa ya. Iya, jadi Kalau harapan misalkan- kita iya, kalau harapan kita berhasil kalau lewat lurus, bukan itu. kita kita terkabul katanya gitu Heeh. kan. Nah, nih tuh padahal aku tuh udah lurus kan, udah lurus. Perasaannya lurus. Perasaannya udah aku lurus nih kayak gitu kan. Tiba-tiba aku udah di pinggir jalan, entah gimana jalan kakinya. Entah mungkin karena ya kita ditutup mata, jadinya kita tuh jalan-jalan aja kayak gitu ya. Seenaknya aja gitu ya. Tapi ya perasaan aku udah lurus, tapi tiba-tiba belok terus kayak gitu. Tapi itu seru sih, sumpah asik banget. Salah satu daya coba. tarik Jogja ya, Iya, keren, coba mantap. banget pokoknya. Pokoknya teman-teman yang main ke Jogja jangan lupa mampir ke alun-alun Kidul dan cobain lewatin Pohon Beringin. Mantap. Terus kalau enggak ya ke pantai. Pantai. Kan di sini ya. Banyak kalau ke pantai gunung- juga iya, di Jogja. Kalau ke Gunung Gunung Kidul Kidul? terlalu jauh ya. Heeh. Tapi aku pernah ya semester 1 semester 2 Gila, itu. namanya mahasiswa Jogja. Tapi gitu. kalau selama kerja tuh paling yang deket-deket aja ke Bantul. Bantul Parangtritis ya. Gitu. Di, Terus di Parangtritis ada salah satu sunset yang sangat bagus. ada Ada namanya apa? Bukit Paralayang. Bukit Paralayang. Mantap, keren. Itu Tapi salah harus satu sama rekomendasi. Samuan tuh. Sayang sekali saya belum. Hai. Promosi guys. Promosi. Oke, lanjut lagi, Pit. Itu tempat wisatanya apalagi mungkin? Merapi. Taman sana. Sari. Taman Sari itu aku masih di terus ke tengah Merapi, kota ya. Jogja. Terus Merapi tuh yang terkenal Merapi. Di Merapi itu ada kopi Merapi gitu ya, keren. Klotok juga tuh. Kopi Klotok, wah salah satu kuliner, wisata kuliner mantap di sana. Keren. Udah sih kayaknya segitu aja deh. Jadi tetap ya namanya mahasiswa juga butuh refreshing gitu ya. Iyalah, kalau enggak udah gila aku. Udah gila pasti. Pit ini tipe yang suka beli baju-baju gitu nggak? Ke mall-mall, jalan-jalan ke mall gitu nggak? Enggak sih, soalnya udah bawa dari sana aku. Dari Tapi aku suka kadang kalau misalkan ini belilah kalau misal ada yang mau dibeli kan. Nah, rekomen banget sih. Kayak di Jogja tuh terkenal murah-murahnya ya. Di mana? Itu di Sakola. Di Sakola. Iya, pertama ke Jogja tuh katanya ke Sakola kayak gitu. Ya, lihat-lihat juga ya, nggak apa-apa kalau nggak nganter temen Iya, gitu kan. benar-benar. Kemudian ada juga Sakola Pamela, Joli. Aku namanya Joli. Mirota Kampus itu. Raja murah, sumpah murah banget. Itu salah satu rekomendasi ya Iya. teman-teman yang baru ke Jogja ataupun yang baru mau ke Jogja, itu adalah salah satu tempat rekomendasi buat jajan-jajan gitu ya, beli-beli Iya. pakaian gitu. Ini bukan disponsori atau apa-apa, hanya share pengetahuan Iya. kita gitu ya. Dan tempat liburan juga tadi. Oke lah, gitu aja mungkin. Asmara udah ya tadi, Fitria ternyata udah punya pacar. Oh iya, cara membagi waktu main sama pacar gimana dong? Ya itu kalau misalkan, tapi apa ya, kadang dijemput kerja gitu, pulang kerja kan kadang aku kerja pagi pulang sore tuh aku dijemput juga, pulangnya jalan-jalan, jadinya ada refreshingnya gitu kan. Katanya kan kalau kita lelah tuh ketemu orang yang kita sayang tuh jadinya semangat lagi. Wah, semangat. Kayak gitu. Tapi asik sih kalau misalkan punya pacar di kampus tuh, sumpah kayak seneng aja gitu, kayak kita ngampus semangat kayak gitu. Oh, berarti pacarnya satu kampus? Satu kampus, Satu kelas juga? Iya. Aduh, luar biasa. Gimana rasanya ya satu kelas? Tapi enggak,
dia tuh tipe orangnya yang cuek, Oh, cuek. Jadi kalau di kampus tuh kita seolah-olah nggak kenal, Nggak kenal. kayak gitu. Tapi kalau di luar baru baru. bucin ya. Enggak juga. Oh, enggak juga Bambang. Iya. Iya. Kayak gitu. Oke lah, mungkin pembahasannya seputar mahasiswa kurang lebihnya seperti itu. Mungkin terakhir dari saya, setelah lulus kuliah ini, cita-cita Fit yang dicita-citakan dari kecil menjadi apa sih? Atau harapannya seperti apa untuk kedepannya? Semoga beres COVID atau gimana lah. Kayaknya kalau cita-cita kecil tuh jadi dokter. Mm-mm. Nah, terus masuk SMP pengen jadi guru. Nah, terus SMA tuh gimana nanti lah gitu, Oh, nah, sekarang iya. kuliah tuh ya udahlah, yang penting tuh kita beresin dulu kuliah gitu. Kita mantepin nih, nanti intinya tuh nanti habis kuliah tuh kerja gitu. Kerja apapun, kerja aja dulu gitu, yang penting Siap. kerja gitu. Kalau misalkan masalah apa sih menjurusnya, mungkin aku pengen di Pertamina kayaknya. Pertamina, mantap. Kita doakan Doain ya. mudah-mudahan bisa terima di Pertamina. Amin. Katanya kamu pengen ngelamar di Awai Channel. Siapa ya? Bercanda. Siapa ya? Bercanda itu bercanda teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Ada lagi tambahan mungkin, Dit? Salam-salam buat keluarga, buat mama, buat siapa? Salam ya. Iya, silakan aja sebelum penutupan. Ada air sanitizer. Buat pertama ya, Mm-mm. buat anak-anak kuliah, terutama anak maba nih ya, semangat terus ya kuliahnya. Pokoknya kalian bakal ngerasain nanti di titik jenuhnya, di titik udah capek banget, kayak berasa pengen udahlah nikah aja, kadang suka kayak gitu. Tapi pokoknya harus tetap semangat, pasti semua tuh ada jalan keluarnya. Pokoknya jangan pantang menyerah. Putus asa gitu ya. Iya. Buat keluarga mungkin salam-salamnya. Kali aja nonton. Iya, buat keluarga di rumah semoga sehat-sehat aja. Amin. Terus doain Fitria di sini supaya lancar kuliahnya, supaya Amin. bisa cepet-cepet ngebahagiain orang tua. Amin. 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 Terima kasih banyak. Mungkin udah mungkin segitu ya. Oke, Oh teman-teman. iya, satu lagi. Apa lagi? Buat channel AW. Amin. Ya. Apa nih? Ayo lanjutin dong. Semoga sukses terus. Amin. Bisa jadi YouTuber yang memotivasi banyak Amin. orang. Mantap. Terus apa ya? Pokoknya lancar terus. Pokoknya harus tetap konsisten sama konten yang dibuat. Terima kasih banyak Fit ya. Banyak. Oke, ada mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini seperti itu. Pembahasan podcast seputar mahasiswa, kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Mohon maaf juga bila dalam pembahasannya banyak kesalahan ataupun ada Banyak kata-kata bercandanya. gitu ya, ada nyindir-nyindir dikit atau gimana. Sekali lagi itu hanya sudut pandang dari kita gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Mungkin untuk kedepannya ada yang mau request saya harus gimana, silakan komen aja di bawah. Cuman mungkin untuk kedepannya juga seputaran jalan-jalan, seputaran kampus, seputaran kuliah seperti itu mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kedepannya nanti. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak buat Fitria yang sudah meluangkan waktunya, udah bisa mampir di podcast Awai Channel di sini di meja yang sangat legendaris. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampeh. Sampai. Kamu orang Sunda gimana? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Bener kan? Benar.